Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Susan Meliana dari program Studi Ilmu Hadis dan dari kelas Al-Quran dan Hadis Gender B. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, 4, dan 9 ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai konsep mubadalah dari hadis Bukhari 5259 mengenai larangan memukul perempuan ya. Di mana penanya menanyakan apakah makna imro'ah di situ bisa digantikan oleh rojulun yang berarti laki-laki ataupun zaujun yaitu suami ya. Jadi untuk konsep mubadalah sendiri ini bukan terpatok bukan terpatok secara saklek gitu ya oleh lafaz yang ada pada suatu teks, tetapi kita melihat pada konteks. Jadi teori mubadalah ini dapat bekerja terhadap hadis Bukhari 5259 tersebut karena pada dasarnya pada setiap pernikahan ya itu adalah ikatan yang suci dan dimana di situ ada hubungan ketersalingan antara suami dan istri yang mana harus saling menjaga perasaan satu sama lain, juga menjaga kenyamanan satu sama lain dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Nah, sama halnya dengan perempuan yang larangan memukul perempuan pada hadis tersebut itu pun juga berlaku terhadap laki-laki ya. Jadi memang sih pada teks-teks agama khususnya hadis ataupun Al-Qur'an jika yang dimaknai secara universal itu kebanyakan jika lafaz itu adalah muzakkar ya, karena dia mewakili daripada kaum perempuan juga. Nah, tetapi bukan berarti karena makna imro'ah di situ tidak dapat dikmanai sebaliknya. Kenapa di sana dipakai imro'ah? Karena pada konteks yang terjadi di masa tersebut memang yang sering mendapatkan kekerasan adalah perempuan, karena pada zaman tersebut perempuan itu belum merdeka ya secara pribadi, belum bisa mengutarakan pendapat, belum bisa membela diri sendiri ya, baik itu dari suaminya ataupun dari kelompok-kelompok yang ada di sana. Nah, sehingga kata yang dipakai di situ adalah kata imro'ah yang bermakna perempuan. Nah, tetapi dalam pemaknaannya itu bisa berfungsi atau bisa berlaku juga untuk laki-laki. Nah, kemudian untuk pertanyaan 4 dan 9 saya rangkap saja karena pada intinya sama, yaitu apakah boleh melakukan kekerasan juga terhadap laki-laki atau suami yang melakukan pelanggaran dalam pernikahan atau pelanggaran komitmen pernikahan ya. Jika di dalam hadis tersebut atau di dalam dalil Al-Quran itu dibolehkan adanya pemukulan terhadap perempuan apabila atau istri ya, apabila istri tersebut itu nusyus ya atau melakukan penyimpangan. Tetapi pada hakikatnya kekerasan itu bagaimanapun bentuknya, seringan apapun itu tetap tidak boleh dilakukan ya. Karena pada dasarnya pernikahan itu adalah suatu ikatan yang suci dan sakral yang di situ ada hubungan antara perempuan dan laki-laki di mana terikat oleh kasih sayang, cinta, dan komitmen lainnya, sehingga kita tidak bisa
eh, mungkin secara kasar ya, menodai ikatan yang sakral tersebut dengan hal-hal yang seperti itu, yang ya dengan kekerasan ataupun lainnya. Jadi baik istri ataupun suami jika melakukan penyimpangan, baik itu kecil ataupun besar, ya jalan yang utama yang dapat kita lakukan adalah pertama saling berkomunikasi, saling berkomunikasi dan berdiskusi satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila tidak memiliki titik terang, ya maka baiknya ya tidak melanjutkan dari pernikahan tersebut apabila terdapat salah satu pihak yang tidak merasakan nyaman atau juga tidak telah terzolimi gitu ya, daripada menimbulkan suatu kemudorotan atau mungkin fitnah bagi orang lain ya, dan menjadi suatu keburukan bagi keluarga, maka ya lebih baik berpisah daripada harus melakukan suatu kekerasan. Ya sebenarnya kekerasan itu dilakukan apabila salah satu pihak itu merasa paling benar dan dia itu tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam perasaannya terhadap orang lain, sehingga yang timbul adalah dalam bentuk emosi secara fisik ya, bukan secara lisan, emosionalnya. Jadi orang-orang yang melakukan kekerasan itu sebenarnya orang yang tidak bisa mengolah emosinya dengan baik, kecerdasan emosinya dengan baik, dan juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Maka apabila kita sudah membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, itu insya Allah tidak perlu dibutuhkan adanya kekerasan, baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Sehingga kalau dari saya pribadi, saya sangat tidak menyetujui apabila ada orang yang mengatakan bahwa apabila istri itu melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, ia boleh dipukul. Itu sangat-sangat tidak setuju ya, karena bagaimanapun tetap kekerasan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakiti ya. Jadi apalagi seorang perempuan yang lebih memakai perasaan daripada pikiran, sehingga kekerasan yang dilakukan meskipun itu kecil tetapi akan berdampak bagi dirinya, dan itu akan tertanam sangat lama, bahkan bisa seumur hidup bagi perempuan itu ya. Jadi mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.